أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Semangatnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal udhiyatu ibadatun ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Shadaqallahu azim wa sadaqan nabiyul karim. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjelang daripada hari raya kurban, hari raya haji jamaah Idul Adha untuk berkurban setiap tahunnya jamaah. Allah berikan contoh kepada para nabiya yaitu Nabi Ibrahim yang Allah SWT minta untuk mengorbankan anak buah hatinya jamaah ta'ala yang sangat dicintainya. Allah minta untuk dikorbankan demi ketaatan kepada Allah SWT. Demikian juga jamaah ta'ala Allah SWT ya begitu kesungguhan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan anaknya untuk semata karena Allah. Allah Subhanahu wa taala ganti itu karena Rahman Rahimnya Allah ganti dengan seekor domba yang besar jamaah. Jamaah taala beginilah sebenarnya rasa kecintaan kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang hari raya Idul Adha ini. Cinta enggak kita kepada istri kita? Cinta enggak kita kepada diri kita? Cinta enggak kita kepada anak keturunan kita? Karena udah Allah berikan kenikmatan selama 1 tahun jamaah taala. Setelah hari raya Idul Adha yang lalu, kalau misalnya kita berkurban, Allah beri nikmat kepada kita. Kemudian sampai dengan menjelang hari raya Idul Adha ini, Allah tetap beri nikmat kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Sungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang besar kepada kalian. Kenikmatan yang banyak kepada kalian. Kenikmatan rumah aman, tidak kena banjir bandang, tidak kena kebakaran, tidak kena pertengkaran, percekcokan di rumah tersebut. Allah SWT beri rumah itu aman ya. Allah SWT beri pasangan kita bahagia tentram dengannya nikmat. Allah berikan kita anak, kita capek bekerja pulang ke rumah, ada yang kita timang-timang, ada yang kita ciumi, ada yang kita sayangi. Nikmat jamaah. Kita makan tiap hari sepanjang tahun, makan pagi siang sore, dapat rezeki dari Allah, nikmat jamaah. Kita punya kendaraan sana kemari, nikmat. Kita punya usaha, punya pekerjaan, nikmat jamaah. Maka di hari Adha ini Allah tanya tuh, Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kenikmatan yang besar yang banyak kepada kalian. Fa sholli, kata Allah. Salat hari raya Adha nanti berbarislah ke lapangan. Wanhar, setelah sholat itu ingat untuk berkurban, kata Allah. Ya, banyak orang salah kaprah, dia pikir berkurban itu hanya seumur hidup sekali. Kalau misalnya dia seumur hidup sekali, kenapa kita setelah bulan Ramadan jamaah taala setiap tahun sekali kita puasa wajib ya, kemudian kita ikuti dengan 6 Syawal puasa sunnahnya supaya kita dapat pahala qasyamid dahri seperti puasa sepanjang tahun. Demikian juga ada dahani jamaah taala supaya kita diurusi, dijaga, dipelihara, diberikan nikmat tetap oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ke depan. Maka berkurbanlah di tahun ini dan niat kita berkurban untuk setiap tahunnya jamaah. Sepaceklik-pacekliknya, sesulit-sulitnya satu ahli keluarga dalam rumah tangga tersebut, maka 1 ekor kambingnya. Kalau misalnya kita punya kelebihan harta, boleh 1 orang 1 nomor, 1 lembu misalnya 7 orang. Ada 12 orang tambah lagi 2
empat kambing jamaah. Kalau punya kelebihan. Kalau punya kita kelebihan lagi, punya kedudukan dan jabatan, misalnya kita gubernur, ya, bupati ataupun punya jabatan-jabatan yang tinggi, yang bisa kita berkurban dengan keuntungan gaji kita tersebut, bisa 10 ekor lembu, 10 ekor unta, 100 ekor lembu, 100 ekor unta misalnya. Kita sebar kurban tersebut ke kampung-kampung, desa-desa yang mungkin minim orang yang berkurban. Maka silakan, boleh. Ini yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW jamaah. 100 ekor unta Rasulullah SAW berkurban atas nama beliau, dan beliau sembelih sendiri jamaah ta'ala sampai 67 ekor, yang 30 sekian ekornya lagi, ya 37 ekor, 33 ekornya lagi Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW serahkan kepada beliau untuk menyembelihnya. La ilaha illallah. Insyaallah qur'an. Awal. Nanti tidur nih. No. Ayo kok. Nanti ka wapi. Ayo di Maulana. Ayo Pak. Maulana. Ayo surah terus abang tempat. Jamaah demi Allah, tutup pintu ke pintu, ngajak orang untuk berkurban, ya. Aja bang, jangan tahu sempat berkurban. Ya, biar nanti Allah jaga keluarga kita sebagai Allah jaga anak cucu Nabi Ibrahim sampai dengan anak cucu Nabi Muhammad, abaib sekarang ini, ya. Itu semualah keturunan Rasulullah SAW yang mereka tetap menjaga amalan tersebut. Jamaah dimana Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, ala innal udhiyata minal a'malil munjiati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ingatlah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelaku pemiliknya daripada kejelekan dunia dan bahaya di akhirat. Dan kita coba luang ini. Jamaah demi Allah Subhanahu wa taala, coba kita cek siapa-siapa yang rumahnya ya, kena sekarang uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya-tanya apakah berkurban tahun lalu, ternyata tidak jamaah. Ada orang yang meninggal, orang-orang cintanya, apakah anaknya tenggelam segala macam, ya, ataupun kecelakaan segala macam. Tanyakan kepada mereka, apakah ada berkurban tahun lalu? Ternyata dicek jamaah tidak jamaah. Bahkan ada artis kemarin itu yang meninggal naik mobil Pajero Sport jamaah ta'ala, ya. Hancur mobilnya, tinggal anaknya sendiri jamaah. Mereka berdua meninggal dunia. Dicek di videonya, mereka ternyata tidak berkurban tahun yang lalu jamaah. 2001 jamaah. Kemudian dicek juga ada seorang pejabat negara, ya, kita doakan, ada ketemu mayatnya 14 hari baru ketemu mayatnya. Alhamdulillah kita doakan kemarin insyaallah dapat jamaah. Teman ya udah dalam keadaan wafat jamaah. Dicek tahun yang lalu ternyata beliau juga enggak berkurban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita bagaimana amal-amal yang mudah kita menyelamatkan diri kita, rumah kita, kendaraan kita, ya, istri kita, anak-anak kita. Maka jamaah ta'ala semangat berkurban harus kita kuatkan jamaah, ya. Harus kita tanamkan. Kenapa? Kalau kita istiqomahkan di berkurban, kita sungguh-sungguh berkurban, Allah jaga diri kita seperti Allah jaga Nabi Ibrahim. Allah jaga istri kita seperti menjaga istrinya Nabi Ibrahim. Allah jaga anak keturunan kita, cucu kita sampai hari kiamat kelak seperti Allah jaga itu keturunan Nabi Ibrahim jamaah. Suruhnya ya menjadi nabi jamaah. Suruhnya menjadi orang-orang yang bertakwa sampai ke dengan keturunan Nabi Muhammad SAW adalah dari keturunan Nabi Ibrahim jamaah. Habaib semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab daripada dulu puasa mereka hidup berkurban setiap saat. Nabi Ibrahim itu berkurbannya bukan sedikit-sedikit jamaah ta'ala. Bukan satu kambing, bukan satu lembu, bukan itu kan. Masuk tuh ayam itu lembu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkurban jamaah ta'ala 1000 ekor kambing, 1000 ekor lembu, 1000 ekor unta jamaah, ya. Sehingga tercetuslah dalam hatinya dan itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah pinta, jangankan kambing 1000 ekor, lembu 1 ekor unta, buah hatiku anakku pun kalau Allah minta pasti korbankan untuk mempersembahkan kepada Allah. La ilaha illallah. Maka itu Allah minta jamaah, ya. Allah minta kepada Ibrahim untuk tunaikan niatnya tersebut, nazar tersebut untuk mengorbankan buah hatinya kalau sungguh-sungguh niatnya itu untuk Allah. Dan kemudian beliau tunaikan. Dan karena rahman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti itu dengan
seekor domba jamaah yang besar. Maka nanti pilih, kata riwayatkan hukum dan nisab ketentuan daripada kurban ini bagaimana? Berkurban bukannya berkurban hukumnya wajib. Ya, nih berkurban hukumnya itu wajib bagi setiap orang muslim setiap tahunnya. Yang bertempat tinggal tetapi lagi kaya, tetap lagi kaya ya. Ini dia, wajib yang bertempat tinggal tetap lagi kaya. Udah ada kelapangan dari jamaah, wajib keluarkan, jangan tunda-tunda. Kalau kita nggak kelapangan walaupun dia kaya, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba paceklik, tiba-tiba tidak bisa dia untuk mengeluarkan uang itu, maka tidak lagi wajib baginya. Dan ia sudah memiliki nisab, batas ketentuannya, ada nisabnya, yaitu 200 dirham atau seharga hewan kurban. Nah, itu dia nisabnya, mampu dia berkurban. Ada kelapangan simpanannya berapa satuan kurban misalnya yang sedang ataupun yang itu ada sekitar 1.500.000, 1.600.000 sekarang kalau kita kepada hewan yang kita pilih yang lebih besar ada 2 juta sekian, ada yang sedang 1.500.000 begitu. Ada mampu dah seperti itu jamaah ta'ala, maka dia harus ya membeli hewan kurban tersebut. Sisa, dan ada pula dia memiliki sisa hajat hidupnya atau keperluan pokok sehari-harinya sekitar beberapa hari waktu hari raya tersebut. Ada kebutuhannya, kelebihannya jamaah ya. Dan tidaklah perlu dihitung masa kelebihannya tersebut. Dan tidak pula dihitung 2 haul atau 2 tahun sebagaimana membayar zakat. Tidak perlu dihitung 2 tahun ya atau 2 haul, tidak perlu jamaah. Sebab membayar zakat dihitung pula tentang haul atau tahunnya. Jadi kalau misalnya mampu terus pada saat ada makai 4 hari dia, 4 hari ya. Ada kurban tuh. Tiba-tiba hari pertama tuh kita pacel klik, nggak ada uang. Anda ada kewajiban keharusan berkurban. Tapi tiba-tiba ada waktu hari kedua, ada kita rezeki, oh tiba-tiba ada keuntungan sekian, mampu membeli hewan kurban. Maka silakan. Hari ketiga nggak ada, tapi hari keempat ada, hari terakhir tuh. Maka silakan cari di mana toke-toke kambing atau toke-toke lembu, tiba-tiba bisa untuk beli 7 untuk 7 orang 1 ekor lembu. Maka pada hari keempat itu sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkurban. Bagikan langsung jamaah. La ilaha illallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal berkurban, sekalipun orang itu hidup keberadaannya fakir ya, perhatikan nih. Namun dalam hal berkurban, sekalipun orang itu hidup keberadaannya fakir, kemudian tepat masa kurban, ia memperoleh rizki lapang dan bisa berkurban dan ada memiliki kelebihan untuk beberapa hari kebutuhannya, maka baginya wajib menyembelih hewan kurban. Setiap tahun tuh wajib dia menyembelih hewan kurban. Tiba-tiba ada rezekinya, dia mampu membeli hewan kurban, maka wajib bagi. Dan sebaliknya, sekalipun orang itu hidupnya keberadaannya kaya, kemudian tepat masa kurban, yang selama 4 hari itu ia jatuh usahanya, bangkrut dia, uangnya habis, maka gugurlah kewajibannya menyembelih hewan kurban. Demikian penjelasannya dalam kitab fikih jamaah. La ilaha illallah jamaah. Insyaallah ya udah niat untuk bagaimana melaksanakan kewajiban berkurban setiap tahun jamaah. Apabila kita ada kelapangan rezeki. Ya, jadi kalau bisa ada, Allah tahu tuh lapang kita atau tidak, ada simpan atau tidak jamaah. Makanya berkurban dibagi sebagian untuk fakir miskin, kemudian dimakan sebagian, dibagi kepada orang-orang kaya sebagian, biar nanti dia tersentuh. Kenapa orang yang fakir ini dia bisa berkurban? Aku yang punya pendapatan, punya gaji bulanan, punya penghasilan dan ada simpanan, aku nggak berkurban. Maka jamaah ta'ala, Allah melihat tabungan kita, melihat simpanan kita jamaah. Jangan kita pura-pura tidak mampu. Nanti Allah nggak jadikan mampu tuh sampai hilanglah rumah, hilanglah orang-orang yang kita cintai, hilanglah ya kendaraan dan sebagainya, sehingga kita malah merugi. Seharusnya keluar 2,5 juta, tapi begitu kita ngelak-ngelak kurban 25 juta hilang uang tersebut. Nauzubillah. Insyaallah kalau aku cari laporan. Ayo kau laporan kalau aku cari. Insyaallah doa. Insyaallah. Dah. Alhamdulillah Allah menyaksikan, Allah melihat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima usaha dakwah kita untuk menutup pintu-pintu, mengajak mereka berkurban, mengajak mereka untuk meramaikan masjid, mengajak mereka untuk mendalami agama dan mendakwakan. Mudah-mudahan dan kita ketuk pintu-pintu tersebut, Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan marah musibah, malapetaka dan bencana. Allah tolong anak-anak keturunan kita semua dan orang kampung ini di sekitar kita
Tolong jadikan kita yang bertakwa, yang soleh, hafiz-hafizah, alim-alimah dan alim ulama, dan suri tauladan bagi orang bertakwa yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Tutupan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.